Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang bab 2, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, akan kita mulai pembelajaran kita. KD yang pertama pada bab ini adalah KD pengetahuannya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan KD keterampilannya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Indikatornya menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, menjelaskan persamaan kuadrat berdasarkan akarnya dengan perfaktoran. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat sampai benar, dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan persamaan kuadrat berdasarkan akarnya dengan memfaktorkan sampai benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan pengertian persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat? Kita ambil beberapa contoh. Saya ambil 3 contoh. Yang pertama, 2x tambah 3 sama dengan 6. Apakah 2x tambah 3 sama 6 termasuk persamaan kuadrat? Jawabannya bukan. Tetapi 2x tambah 3 sama 6 merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena memiliki satu variabel yaitu x ini, ya. Dan pangkat tinggi dari x adalah 1. Ini tidak ada pangkatnya, berarti artinya pangkatnya 1. Kita ambil contoh kedua. 3x kurang 4c sama dengan 12. Ini juga apakah termasuk persamaan kuadrat? Jawabannya bukan. Tetapi 3x min 4c sama dengan 12 adalah persamaannya dua variabel, karena memiliki dua variabel yaitu x dan y, dan pangkat tinggi masing-masing variabelnya adalah 1. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Jawabannya adalah ya. Karena variabelnya hanya 1 yaitu x saja, dan pangkat tinggi dari variabelnya adalah 2. Sehingga 2x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama 0 merupakan persamaan kuadrat. Dari uraian di atas, dapat kita membuat bentuk umum persamaan kuadrat dengan peubah atau variabel x adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, dan c adalah anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0, berarti x kuadratnya hilang, bukan persamaan kuadrat lagi, menjadi persamaan linear satu variabel. X-nya disebut variabel atau peubah, A-nya disebut koefisien dari X kuadrat, B-nya disebut koefisien X, dan C-nya disebut dengan konstanta. Ya. Contoh, tentukan nilai dari 2A tambah B tambah 2C dari bentuk persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Tadi dari uraian yang bentuk umum, A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya betul 3, C-nya betul negatif 9. Sehingga 2A tambah B tambah 2C ini sama dengan 2 kali ini 2 tambah B-nya adalah 3 tambah 2-nya 2C, 2 kali C-nya adalah min 9. Nah, sama dengan 4 tambah 3 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 11. Selanjutnya yang B, x kuadrat negatif min 6x sama dengan 0, atau x kuadrat min 6x sama dengan 0.
Maka di sini A-nya berapa? A-nya adalah karena di sini tidak ada angka, berarti A-nya adalah 1. B-nya adalah min 6 dan C-nya konstantanya tidak ada, berarti 0. Sehingga 2A tambah B2C ini sama dengan 2 kali 1 ditambah negatif 6 ditambah 2 kali 0 sama dengan 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Yang C-nya 10 ditambah 7X kurangi 3X kuadrat sama 0. Lihat bentuk ini. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Sehingga A-nya adalah ini. Bukan 10, awas. Tapi negatif 3. B-nya adalah koefisien dari X. Mana? 7 tetap ini ya. Dan C-nya sama dengan 10. Sehingga 2A tambah B tambah 2C sama dengan 2 kali negatif 3 ditambah 7 ditambah 2 kali 10 sama dengan negatif 6 tambah 7 tambah 20 sama dengan 21. Yang kedua, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus. Pada kesempatan kali ini hanya satu dulu, yaitu pemfaktoran. Nanti kuadrat sempurna dan rumus akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini hanya pemfaktoran saja. Kita lihat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk-bentuk dari pemfaktoran diantaranya. Yang pertama, memfaktorkan suku 2 AX kuadrat plus minus BX sama dengan 0. Dan yang kedua, bentuk selisih 2 kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan yang ketiga, bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah ini ya, memfaktorkan suku 2 AX kuadrat plus BX plus sama dengan 0 ini dapat difaktorkan menggunakan sifat distributif A dikalikan B plus minus C, yaitu dicari faktor perkeseluruhan dari nilai A-nya. Yang kedua, selisih 2 kuadrat. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B, atau A plus B dikalikan A min B, boleh ya, dibalikan ini boleh. Ini ke depan, ini ke belakang boleh. Dan yang ketiga, bentuk yang ini dapat difaktorkan menjadi X plus P dikalikan dengan X plus Q. Kita cari P dan Q-nya. Ya. Lanjutkan. Untuk memahami faktoran, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1, tentukan akar dari 10Y kuadrat dikurangi 25Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya ini bentuknya ya. 10Y kuadrat dikurangi 25Y sama 0 termasuk dalam bentuk pemfaktoran AX kuadrat plus minus BX sama dengan 0. Itu yang pertama tadi. Nah sekarang cari faktor persekutuan dari 10Y kuadrat kurang 25Y sama dengan 0. Nah caranya bagaimana? Kita bagi ke bawah. Ambil 10Y kuadratnya dan 25Y nya. Apakah dibagi 5 bisa? Nah, 10Y kuadrat dibagi 5 diperoleh 2Y kuadrat. Dan 25Y dibagi 5 diperoleh 5Y. Sekarang kita bagi Y. 2Y kuadrat dibagi Y diperoleh adalah 2Y. Ya. Dan 5Y dibagi Y diperoleh adalah 5. Sehingga nanti kalau difaktorkan ya, ini faktor persekutuan dari 10Y kuadrat kurang 25Y sama 0 adalah 5Y. Ini 5Y. Dan kalau difaktorkan ini 5Y dikalikan dengan ini. Nah, 2Y terus lagi kurangi ini 5 sama dengan 0. Sehingga kita lanjutkan 5Y sama dengan 0 atau 2Y kurang 5 sama dengan 0. Ya. Y satunya ini 5Y sama 0, maka Y sama dengan 0, atau Y satunya sama 0 atau 2Y kurang 5 sama dengan 0. Kemudian ini tambahkan 5 habis, ini juga tambahkan 5. Nah ya. Sehingga 2Y
sama dengan 5. Kita mencari nilai Y, berarti ini dibagi 2. Kedua ruas dibagi 2. Bagi 2 sama dudanya. Sehingga 2Y dibagi 2 dapat Y sama dengan 5/2. Ya. Jadi Y1 sama 0, Y2-nya adalah 5/2. Contoh 2, tentukan akar-akar dari 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorkan menjadi A plus B kalikan A min B. Nah, ini 4x kuadrat jadikan bentuk A kuadrat ini. Berarti jadikan bentuk kuadrat. 4 kalau kita jadikan kita diubah menjadi 2x dikuadratkan 2x 2 dikuadratkan 4 x dikuadratkan x kuadrat jadi 4x kuadrat dan 9 ini menjadi 3 kuadrat sehingga kita dapat peroleh A nya adalah 2x dan B nya adalah 3. Tinggal dimasukkan saja ke sini ya, 2x tambah 3 2x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga 2x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurangi 3 sama dengan 0. 2x tambah 3 sama dengan 0. Kita kurangi 3 kedua ruas ya. Yang ini nanti hilang, habis ya. 2x sama dengan min 3. Karena kita mencari x-nya 1, ini udah ada 2x, berarti dibagi 2, kedua ruas bagi 2. Sehingga diperoleh x1 sama dengan negatif 3/2. Yang kedua, 2x kurang 3 sama dengan 0. Kedua ruas tambahkan dengan 3 supaya ruas kirinya hanya variabel saja. Berarti tambah 3. Kalau negatif 3 ditambah 0, ini tambah 3 tetap sama ya. 2x sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama dibagi 2 kedua ruas. Maka x2-nya adalah sama dengan 3/2. Jadi akar-akarnya dari 4x kuadrat min 9x sama dengan 0 adalah x1-nya min 3/2 atau x2-nya adalah 3/2. Contoh yang ketiga, tentukan akar dari x kuadrat plus x kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka bisa difaktorkan menjadi x plus p dikalikan dengan x plus q. Untuk mencari p dan q bisa dengan cara berikut. Kita lihat ya, ini cara Hello Kitty ya. X kuadratnya kita faktorkan dari x dan x kali x x kuadrat, dan 6-nya kita coba faktor dari negatif itu 1 positif 1 negatif ya. Kita ambil negatif 1 dan 6 kalikan x kali negatif 1 negatif 1x atau negatif x. Kedua ini ya, x kali 6 sama dengan 6x. Kalau kita jumlahkan min 1x tambah 6x sama dengan 5x. Harusnya ini ya, harusnya hasilnya adalah 1x. Berarti ini tidak tepat. Kita coba lagi yang lain. 2 dan 3, negatif 2 dan 3 kalikan negatif 2x 3x dan hasilnya adalah x. Ini sudah betul ya. Maka x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan x-nya yang ini x, kemudian x yang kedua ke kurang yang kedua, kemudian di sininya adalah lanjutannya pindahkan dari sini ya, min 2, kemudian yang keduanya kolomnya ada plus 3, sehingga x kuadrat plus x min 6 sama dengan x min 2 dikalikan dengan x plus 3 ya. Lihat. Akar-akarnya x min 2 plus 3 sama seperti yang tadi, x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Nah, kita kedua ruas supaya negatif 2 nya ini
jadi 0, maka kedua ruas ditambahkan dengan 2. Nah, ini jadi 0, maka yang ruas kanan tambah 2. Sehingga ini yang juga sama, nah, dikurangi dengan negatif 3 ya. Sehingga ini X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan negatif 3 ya. Contoh 4, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini A nya lebih dari 1. Kita ambil 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama 0 ya. Akar dari 2x kuadrat 2x dan x, kemudian 3 1 dan 3. Kita coba kalikan x kali 1 2x kali 3 6x. Nah, dijumlahkan 7x. Oh, ternyata ini betul, kebetulan ya, ini hasilnya harus 7x ini ya. Langsung bisa. Maka hasil dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 ini sama dengan 2x. Nah, pindahkan ke sana, yang x ini pindahkan ke kurung yang kedua, kemudian 1 di kurung yang pertama dan 3 di kurung yang kedua. Sehingga hasilnya adalah 2x plus 1 ditambah dikalikan dengan x plus 3 ya. Akar-akarnya 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Maka 2x plus 1 sama 0, yang ini harus tinggal 2x, berarti dikurang, kedua ruas dikurangi dengan 1. Maka ruas kananmu dikurangi 1. Atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, yang ini plus 3 nya supaya 0 dikurangi 3. Kalau yang 3 0, ini juga sama, ruas kanan dikurangi 3. Sehingga 2x sama dengan min 1. Nah, yang ini ya harus min 1 bagi 2 dua-duanya. Maka x sama dengan negatif setengah atau x sama dengan negatif 3. Jadi akarnya adalah negatif setengah atau negatif 3. Sekarang jika akarnya diketahui, bagaimana untuk menyusun bentuk persamaan kuadratnya? Untuk menyusun persamaan kuadrat yang memiliki akar x1 dan x2, nyatakan dalam rumus x dikurang x1 kalikan dengan x kurang x2 sama dengan 0. Contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akarnya 3 dan negatif 4. Jawab. Ya, alternatif penyelesaiannya x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 4. Tadi kita punya rumus, disun dalam rumus x kurang x1, x kurang x2, tinggal masukkan saja. X1 nya ganti dengan 3, x2 nya ganti dengan negatif 4. Sehingga kita ganti, diperoleh ya, ini x min 3 dikalikan x plus 4, kan negatif kali negatif positif ya. Kalikan x kali x, x kuadrat, x kali 4 tambah 4x. Yang kedua sekarang min negatif 3 kali x. Nah, negatif 3x, negatif 3 kali 4, negatif 12 sama dengan 0. Hasilnya adalah x kuadrat plus x negatif 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akarnya 3 dan negatif 4 adalah x kuadrat ditambah x kurang 12 sama dengan 0. Contoh yang kedua, diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 3 sama 0. Tentukan jumlah akar-akarnya, tentukan hasil akar-akarnya. Kita tidak perlu memfaktorkan ya, tapi kita lihat a-nya berapa. A-nya 2, b-nya negatif 1, c-nya negatif 3. Jumlah akar-akarnya kita cek dengan rumus x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Ini rumusnya ya. Sehingga tinggal masukkan saja x1 tambah x2 sama dengan min 1 per 2. Min kali negatif kali negatif positif, jadi hasilnya adalah setengah. Kemudian hasil akar-akarnya adalah x1 kali x2, kita cek dengan rumus c per a ya, sama dengan c-nya negatif 3 per 2. Nah, itulah ya anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya.
tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi ini kerjakan akan 1 bab 2 pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.